warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah berkenan untuk hadir dalam kegiatan Zoom ini. Mengganggu waktunya, seharusnya libur ya. Dan saya sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan materi ya. Ini kita sama-sama belajar di sini terkait dengan budaya positif di sekolah ya. Nah, untuk itu saya akan membagikan PowerPoint-nya, akan saya share. Oke, sudah terlihat ya? Ya, sudah. Oke, di sini kita akan bahas mengenai budaya positif. Tentunya kita sebagai guru ini pasti harus bisa mengembangkan budaya positif di sekolah, gitu kan? Budaya artinya memang hal positif itu harus selalu diterapkan di sekolah, dan ini harus diikuti oleh seluruh warga sekolah, khususnya bagaimana penerapan kita terhadap siswa di sekolah tadi. Nah, kemudian yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama eksplorasi konsep. Yang pertama ada perubahan paradigma, stimulus respon lawan, teori kontrol, kemudian arti disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol dan juga restitusi. Nah, yang pertama di sini adalah kita akan bahas mengenai perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, di sini kita lihat bahwa selama ini kita sebagai guru ya, atau pada umumnya selalu menerapkan yang namanya stimulus respon. Artinya kalau kita lihat di sini adalah yang pertama, kita selalu mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya dan saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan itu gagal. Nah, tetapi ini semua harus diubah menjadi teori kontrol tadi. Artinya yang tadi kita mencoba mengubah orang ya agar berpandangan sama. Di sini kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya tidak lagi mengubah, tetapi kita harus bisa memahami. Kemudian perilaku buruk dianggap sebagai suatu kesalahan. Nah, dalam teori kontrol tadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Artinya kenapa anak itu umpamanya berperilaku buruk, pasti ada tujuannya, dan itulah yang harus kita cari alasannya seperti apa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di sini hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian kita pun tidak bisa mengontrol orang lain, dan pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Ini harus diubah menjadi sebuah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, ya, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini kata-kata menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang kita beralih ke disiplin. Tentunya kita sebagai guru di sini harus menerapkan yang namanya sikap disiplin kepada murid-murid kita, ya. Karena memang disiplin adalah salah satu budaya positif yang memang harus diterapkan di sekolah. Tentunya tidak hanya berguna untuk hari ini, tetapi berguna untuk masa yang akan datang. Kalau kita lihat, disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin, itu adalah disciplina, yang artinya adalah belajar. Jadi makna asal dari kata ini sebetulnya berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato, ya. Jadi Socrates dan Plato ini adalah filosof dari Yunani, ya, yang sangat terkenal tentunya bersama dengan Aristoteles. Dan kita lihat disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun tentunya budaya kita, kata disiplin ini telah menjadi tadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Artinya ketika kita berbicara tentang disiplin, tentunya maknanya itu sudah berubah sekarang, gitu kan. Padahal asal katanya sebenarnya adalah belajar, gitu kan. Tapi memang kalau sekarang kita cenderung disiplin itu adalah sebuah kepatuhan dan juga
mungkin bagi seorang nyaman, orang lain, disiplin itu selalu dihubungkan dengan ketidaknyamanan, gitu kan. Katakanlah harus berangkat jam 7 gitu kan, masuk jam 7, padahal kita juga nanti dulu lah gitu kan. Akhirnya berubah menjadi sebuah ketidaknyamanan tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, di sini kita lihat bahwa keyakinan kelas, mungkin sekolah kita punya aturan-aturan gitu ya, aturan-aturan yang dibuat yang tentunya adalah tadi agar seluruh warga sekolah itu bisa disiplin mematuhi aturan yang ada. Tetapi kita lihat bahwa peraturan cenderung tidak bisa menggerakkan seseorang gitu kan. Makanya di sini kemudian bisa diubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa diartikan sebagai kesepakatan kelas. Artinya setiap murid di satu kelas membuat sebuah keyakinan kelas. Ini saya maunya seperti ini loh gitu kan. Nah, ketika keyakinan kelas itu dibuat, tentunya ini dibuat secara musyawarah, artinya bersama-sama, dan kalaupun dilanggar tentunya akan berdampak besar bagi murid itu sendiri. Ya mungkin akan merasa malu karena memang keyakinan kelas ini pada dasarnya melibatkan seluruh warga di kelas itu, gitu kan. Berbeda dengan aturan. Kalau aturan memang sekolah yang membuat gitu kan. Tetapi kalau keyakinan kelas memang tadi melibatkan seluruh elemen di dalam kelas itu untuk menciptakan sebuah keyakinan kelas. Nah, itu yang harus kita ketahui ya. Nah, ini dia kesepakatan kelas seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat inilah contoh kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjawab sekolah ya. Aktivitas pembelajaran seperti ini. Kemudian kita lihat inilah peraturan keyakinan kelas. Sebetulnya kalau kita lihat peraturan dan keyakinan kelas sebetulnya lebih menekankan maknanya gitu kan. Jadi maknanya kalau kita perhatikan di sini ada salah satu contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, di sini diajarkan bagaimana murid itu bisa bertanggung jawab. Gitu kan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini keyakinan kelasnya ya atau nilai makna yang lebih adalah tadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, ini sebetulnya salah satu hal yang baik dari keyakinan kelas itu sendiri gitu, yang tentunya akan berdampak besar bagi murid di sekolah. Nah, kemudian kita lihat ada tindakan guru di sini, gitu kan. Ada yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Dan ini merupakan sebuah hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas yang telah dicoret-coret, ini merupakan sanksi atau konsekuensi. Kita lihat bahwa perbedaan antara hukuman dan sanksi ya atau konsekuensi. Kalau hukuman itu ini kita lihat yang pertama ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau sanksi sesuatu harus terjadi. Kemudian ada lagi anak membenci kedisiplinan. Nah, di sini kalau sanksi adalah anak menghargai kedisiplinan tadi. Memang kalau kita berbicara hukuman ya kita lihat hukuman itu memang lebih lebih terasa gitu kan bagi siswa. Tapi kalau sanksi atau konsekuensi ya tadi yang kamu lakukan pasti akan seperti ini gitu kan. Itulah yang kemudian membuat murid akhirnya berpikir gitu untuk tidak melakukan tindakan-tindakan tersebut. Nah, ini ada juga posisi kontrol ya. Nah, di sini posisi kontrol dari guru ya. Kita sebagai guru di sini ada 5, sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau atau manajer. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada identitas gagal, kemudian identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil. Nah, kira-kira kita termasuk yang mana ketika kita mengajar ya? Artinya ketika kita menemukan sebuah permasalahan di sini, kita pasti akan mengambil sebuah tindakan kepada siswa. Nah, kira-kira yang mana di sini? Kita ambil contoh yang menghukum ya, menghukum. Jadi guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu adalah posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum. Tetapi ada juga membuat orang merasa bersalah. Ketika kita berceramah dan mengatakan seharusnya, kan, atau ibu atau bapak kecewa dengan kamu. Nah, itu adalah membuat orang merasa bersalah dengan apa yang kita lakukan.
Tetapi ada juga sebagai teman ya. Di sini kalau kita lihat sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, ini posisi sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, kira-kira nih seperti apa nih kalau kamu melakukan kesalahan gitu kan. Kemudian sebagai manajer adalah tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya posisi kontrol ini sangat penting sekali untuk kita sebagai seorang guru, supaya kita tahu kira-kira berada di mana selama ini tindakan yang kita lakukan terhadap murid, terutama yang melakukan sebuah kesalahan. Apakah kita sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Ya, nah ini yang harus kita ketahui dari posisi kontrol ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian berikutnya adalah ada restitusi. Mungkin restitusi di sini bagi sebagian orang besar baru mendengar mungkin istilah ini ya. Tetapi restitusi di sini adalah tadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita selalu melihat bahwa pasti namanya murid itu selalu melakukan sebuah kesalahan, tetapi kadang kita hanya menyalahkan saja gitu kan sebagai seorang guru, tanpa bisa kira-kira nih apa nih yang harus diperbaiki oleh murid itu sendiri. Nah, disinilah pentingnya sebuah restitusi. Artinya ketika seorang murid melakukan sebuah kesalahan, tentunya murid itu harus bisa memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Setelah mereka melakukan memperbaiki kesalahan tadi, mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya seperti ini. Katakanlah ada murid kita yang terlambat ya, yang sering terlambat, itu tentunya merupakan sebuah kesalahan. Dan ketika kita bertanya gitu kan, apa tindakan akan kamu lakukan atau usaha apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini merupakan sebuah cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Katakanlah murid itu mengatakan, oke, saya tidak akan terlambat lagi. Dan ternyata ya tadi kalau murid itu bisa melakukan tindakannya yang sudah disebutkan tadi, tentunya restitusi tersebut berhasil. Artinya ketika dia sudah tidak telat lagi untuk datang ke sekolah, kemudian bisa datang tepat waktu bahkan lebih awal. Nah, di sini restitusi itu bisa dikatakan telah berhasil. Artinya kesalahan yang telah diperbuat bisa diperbaiki kembali dengan tindakan yang telah dilakukan oleh murid tersebut ya, dengan karakter yang tentunya lebih kuat. Nah, ini adalah restitusi. Nah, ini kita bisa lihat ada 9 ciri-ciri restitusi ya. Tadi sebuah kesalahan ya, dimana harus diperbaiki. Jadi jangan sampai ketika mereka membuat kesalahan dibiarkan begitu saja tanpa adanya upaya atau usaha dari murid tersebut untuk melakukan sebuah perbaikan. Artinya ada sebuah solusi terhadap permasalahan tersebut. Nah, kemudian ada lagi koneksi antar materi ya. Nah, di sini kita lihat bahwa sebetulnya ketika kita berbicara tentang budaya positif, lingkungan sekolah pun harus mendukung gitu kan, harus mendukung bagaimana sebuah budaya positif itu bisa terjadi. Nah, salah satunya adalah kita berbicara mengenai akses internet ya. Internet sekarang bagi sebagian besar masyarakat tentunya merupakan sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan ya. Artinya sangat penting sekali internet itu. Kemudian HP juga sama. Termasuk anak-anak murid kita yang sekarang memang ya hampir semuanya punya HP gitu kan. Dan kita harus bisa memanfaatkan bagaimana canggihnya teknologi pada saat ini sebagai sarana penunjang pembelajaran. Artinya HP yang mereka punya atau gawai yang dimiliki oleh setiap murid ini harus bisa dimanfaatkan sebagai sarana penunjang pembelajaran, tetapi tentunya harus tetap mendapatkan pengawasan dari guru. Nah, ini gambarnya ya, ini diambil di kelas 12 IPS 3 ya. Bagaimana dalam memberikan tugas memanfaatkan yang namanya teknologi pada saat ini. Artinya HP atau gawai mereka digunakan sebagai sarana penunjang untuk pembelajaran. Nah, seperti ini ya. Ini di sebelah kiri ya. Kemudian di sebelah kanan juga. Jadi manfaatkan HP sebagai sarana penunjang pembelajaran. Tentunya sebagian besar dari kita ya pasti
menerapkan hal seperti ini. Jadi manfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran tadi. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih dari saya ya, Bapak Ibu ini. Atau mungkin ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan boleh ya, singkat aja sebetulnya. Pak Jumhan nanya, Pak Jumhan. Pak Jumhan mana? Iya, kita berlima nanti kalau ada kesempatan lagi kita bisa secara luring ya. Ada atau tidak ada? Oh iya, apa Ibu Gea? Ini nggak kedengeran, ya. Dia nggak kedengeran. Nah ya, baru tuh kedengeran tuh. Bisa terdengar? Bisa ya. Apa Ibu Saya mau Gea? tanya tentang masalah restitusi yang tadi Bapak jelaskan. Iya, kenapa? Itu kan pada intinya anak itu bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat ya. Iya. Nah, ketika tidak berhasil, misalnya anak itu tetap melakukan hal yang sama atau kesalahan yang sama, apa yang sebaiknya seorang guru atau kita nih ya sebagai pengajar lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Iya. Terima kasih Pak. Iya, jadi memang tentunya permasalahan-permasalahan seperti itu selalu kita temukan gitu ya. Jadi kalau memang permasalahan ini artinya tetap diulangi gitu ya, saya yakin sebetulnya anak-anak itu pasti punya keinginan untuk berubah gitu ya. Jadi tidak ingin umpamanya telat terus gitu kan, atau nggak masuk terus. Pasti sebetulnya kita bisa untuk bagaimana anak ini bisa kembali menjadi seorang murid yang baik sebetulnya gitu kan. Karena harus tadi kita memotivasi supaya anak ini bisa memiliki sifat yang baik pula gitu. Nah, tetapi kalau umpamanya memang tidak bisa gitu kan, artinya setelah direstitusi juga tidak ada perubahan gitu ya. Nah, kita lihat di sekolah ini kan sebetulnya ada juga guru BK ya gitu kan. Guru BK yang memang punya wewenang di dalamnya, termasuk juga wali kelas gitu kan. Nah, ini mungkin tahapan akhir sebetulnya. Tetapi jangan ketika ada masalah sedikit kita udah lapor gitu kan ke guru BK-nya atau wali kelasnya gitu kan. Artinya guru itu sebetulnya bisa memecahkan masalahnya itu sendiri gitu kan. Nah, bagaimana supaya mereka bisa memiliki sifat yang baik tadi? Nah, itu sebetulnya kembali ke keyakinan kelasnya. Nah, jadi keyakinan kelas ini seharusnya dibuat ketika awal pembelajaran gitu kan, disepakati bersama gitu kan. Umpamanya si timbang gitu kan membuat sebuah pernyataan, saya tidak akan terlambat gitu kan. Itu kan kesepakatan yang dia buat. Tentunya kalau umpamanya timbang melakukan hal seperti itu, nah itu akan membuat dia merasa bersalah tentunya gitu kan. Karena pada dasarnya itu yang sudah dia buat dan disepakati bersama oleh teman-temannya. Nah, itu jadi ada korelasi antara restitusi dengan keyakinan kelas yang telah dibuat tadi. Seperti itu. Terima kasih Ya, Pak atas jawabannya. Ya, Saya boleh nanya Pak Alpian, boleh ya Pak Ade. berkaitan dengan disiplin tentunya Ya. ada konsekuensi atau hukuman dari yang tidak melanggar disiplin tersebut, Pak Alpian ya. Iya. Ada siswa datang terlambat, dengan konsekuensinya yang terlambat itu biasanya di sekolah itu tidak diperkenankan untuk masuk, gerbang ditutup ya. Itu satu. Kira-kira hukuman seperti itu apakah ada yang lebih baik atau tidak dari segi dampak psikis maupun yang lainnya ke anak? Karena khawatir juga ketika anak dipulangkan, dia khawatir pulang pun takut diomelin sama orang tuanya gitu kan ya, yang lainnya, sehingga terjadi sesuatu di jalan ataupun yang lainnya. Kira-kira ada yang lebih baik nggak untuk hukuman tersebut? Dan kedua, di sekolahan juga ada namanya hukuman skorsing kalau tidak salah. Nah, apakah ada yang lebih baik dari skorsing tersebut? Terkadang anak dengan skorsing malah keenakan, Pak.
ya di rumah itu nggak sekolah atau dan yang lainnya. Kira-kira untuk mengganti hukuman tersebut untuk menindaklanjuti disiplin tadi, hukumannya kira-kira ada yang lebih baik atau tidak gitu Pak menurut Bapak? Terima kasih, itu aja Pak Alfian. Oke ya, terima kasih Pak Ade ya, sangat jelas sekali pertanyaannya ya, dan ini tentunya sangat berdampak bagi anak murid ya. Oke, jadi kembali ke hukuman tadi ya, memang beberapa sekolah tentunya menerapkan kebijakan seperti itu gitu ya, artinya datang pokoknya sampai jam 7 lah gitu batasnya ya. Kemudian kalau tidak lewat ditutup pintunya. Nah memang ini kan tadi ya, kita kembali lagi ke keyakinan kelas tadi ya, artinya bagaimana agar siswa itu tidak melakukan hal yang demikian, tentunya harus sudah dibuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi. Tetapi terkadang memang masih ada saja yang telat gitu ya. Nah memang kalau kita lihat anak-anak yang telat ini secara hukuman pasti akan berdampak seperti tadi kata Pak De bilang ya, secara mentalnya harus suruh pulang gitu. Tapi kita lihat bahwa sekolah sebetulnya harus juga ada sebuah korelasi juga gitu kan. Makanya tadi saya katakan terkadang peraturan yang dibuat itu memang semacam sebagai sebuah hukuman gitu kan, penghukum bagi anak murid gitu. Ketika dia tidak hadir, ya sudah gitu kan, itulah konsekuensi yang harus hukuman yang harus kamu terima gitu kan. Padahal sebetulnya bisa saja dilakukan dengan cara yang lain gitu. Katakanlah cari tahu kenapa alasannya dia terlambat gitu kan. Nah disinilah kemudian peranan guru BK ya sangat berperan sekali tentunya ketika ada siswa-siswa yang memiliki hal seperti ini gitu. Itu menurut saya Pak Ade. Kemudian yang kedua tadi Skorsing, hukuman skorsing menurut kira-kira. Iya, skorsing terkadang justru membuat anak merasa enak ya karena nggak sekolah gitu. Tetapi sebetulnya itu juga sebagai sebuah hukuman sih ya. Memang kalau anak yang berpikir secara jernih, tentunya skorsing itu adalah sebagai hukuman yang bisa dikatakan sangat berdampak bagi siswa itu sendiri gitu. Nah makanya di sini kemudian pentingnya keyakinan kelas, sebuah restitusi supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi lah gitu ya. Saya yakin sebetulnya kalau umpamanya diterapkan secara maksimal bisa mengurangi hal-hal yang seperti itu gitu. Kalau keyakinan kelas dan restitusi dilakukan gitu Pak Ade. Ya, terima kasih Pak Alfian. Sama-sama ya. Ya mungkin cukup 2 pertanyaan aja ya kali ya. Ya cukup. Cukup ya. Iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dalam kegiatan diskusi kita. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan bisa dipertemukan dalam kegiatan atau diskusi yang lainnya ya. Terima kasih sebelumnya ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.